Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pada rekayasa di bidang lain, rekayasa perangkat lunak juga mempunyai sejumlah tahap, masing-masing dengan peran dan pekerjaan yang jelas. Siapa yang harus berbicara dengan pengguna? Siapa yang merancang? Kapan pemrogram mulai menulis kode program? Dan siapa yang harus memastikan hasilnya benar? Yuk, kenali tahapan utama dari analisis sampai pengujian, dan siapa yang seharusnya bekerja di tiap tahap. Awas, jika sampai salah peran, proyekmu bisa ambyar. Proses rekayasa perangkat lunak terdiri dari sejumlah tahap. Tiap tahap berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam proses rekayasa. Apa masalah yang dihadapi? Dan apa solusi yang diperlukan? Dijawab pada tahap analisis kebutuhan. Tahap ini dilakukan oleh analis sistem atau sistem analis. Bagaimana rancangan solusi? Dijawab pada tahap perancangan. Tahap ini dikerjakan oleh perancang perangkat lunak atau software designer. Bagaimana konstruksi solusi? Dijawab pada tahap konstruksi atau pemrograman oleh pemrogram atau programmer. Bagaimana agar tidak ada kesalahan pada solusi? Dijawab pada tahap pengujian oleh penguji perangkat lunak atau software tester. Bagaimana agar solusi bertahan dalam jangka panjang? Dijawab pada tahap pemeliharaan. Tidak ada peran pelaksana khusus pada tahap ini. Tahap ini dapat melibatkan analis sistem, perancang, pemrogram, dan penguji, tergantung pada bentuk pemeliharaan yang perlu dilakukan. Apa saja tugas utama seorang analis sistem? Pertama, menganalisis kebutuhan bisnis dan pengguna, lalu menerjemahkannya menjadi spesifikasi teknis. Kedua, analis sistem bertindak sebagai jembatan komunikasi antara pemangku kepentingan, seperti klien dan pengguna akhir, dengan tim pengembang. Tujuannya supaya tidak ada miskomunikasi dan kebutuhan bisnis beneran terwujud dalam bentuk perangkat lunak yang tepat. Ketiga, analis sistem juga merancang solusi teknis awal. Ini termasuk membuat model proses bisnis, menentukan arsitektur sistem, serta menyusun spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi. Dan keempat, analis sistem ikut mengawasi implementasi, pengujian, dan validasi sistem. Mereka perlu memastikan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan spesifikasi awal dan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Setelah spesifikasi kebutuhan sistem ditetapkan, tugas berikutnya jatuh ke tangan perancang perangkat lunak. Perancang perangkat lunak bertanggung jawab mengubah spesifikasi kebutuhan tadi menjadi desain teknis yang detail. Desain ini mencakup banyak aspek, seperti arsitektur perangkat lunak, struktur data, antarmuka pengguna, dan alur logika program. Untuk menggambarkan semua itu, perancang biasanya membuat berbagai diagram desain, bisa berupa diagram UML, flowchart, atau model lainnya yang menggambarkan bagaimana sistem akan bekerja secara keseluruhan. Selain itu, perancang juga harus membagi sistem ke dalam modul-modul, lalu menentukan bagaimana masing-masing modul akan berinteraksi. Tugas utama perancang perangkat lunak adalah menghasilkan desain yang bisa diimplementasikan secara efisien, mudah dipelihara, dan tentu saja memenuhi standar kualitas perangkat lunak. Setelah desain sistem tersedia, pemrogram dapat mulai membangun sistemnya. Tugas utama pemrogram adalah mengubah desain teknis menjadi kode program dalam bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Tapi, kerja pemrogram tidak berhenti sampai menulis kode saja. Setiap bagian program yang mereka buat juga harus diuji secara mandiri. Kalau ditemukan bug atau cacat pada kode program, mereka juga yang bertanggung jawab memperbaikinya. Selain itu, pemrogram juga harus memastikan bahwa kinerja program yang mereka tulis akan bekerja secara efisien. Pemrogram harus mampu bekerja sama dengan anggota tim lainnya, terutama saat beberapa modul dikembangkan secara terpisah. Integrasi antar modul harus berjalan lancar supaya sistem bisa berfungsi sebagai satu kesatuan. Setelah perangkat lunak selesai dikembangkan, penguji memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar siap digunakan. Tugas utama penguji adalah merancang dan menjalankan berbagai skenario pengujian. Tujuannya adalah memastikan bahwa perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi dan tidak mengandung bug. Pengujian yang dilakukan bisa bermacam-macam jenisnya. Ada pengujian fungsional untuk memastikan setiap fitur bekerja seperti yang diharapkan. Ada pengujian kinerja untuk melihat apakah sistem tetap stabil saat digunakan banyak pengguna.
Lalu ada pengujian keamanan untuk memastikan data pengguna aman, dan pengujian regresi untuk memastikan fitur lama tetap berjalan setelah fitur baru ditambahkan. Setelah semua pengujian dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan secara rinci. Jika ditemukan bug atau kesalahan, penguji akan melaporkannya dan berkoordinasi dengan pemrogram agar diperbaiki sebelum sistem diluncurkan. Oke, itu dulu yang kita bahas di video kali ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.